Yan tu ampai makna nabi ya ko si sala ko bainemu nadapi waktu sampajang aja lalu naliwangi karena kapan menyeberang ke waktu sholat naganggu sampajammu. Jadi wat dicok dok baineta ko mangaribi aja nadapi isah. Angka apa aja tahu cok dok ya ko mangaribi na cok dok bali mangaribi deh pada mainga. Karena gitu. Kan itu ndak boleh karena jangan melewati. Kenapa kita di dalam sholat itu disuruh saling memaafkan sebenarnya karena kalbu yang tidak terkoneksi. Ukur ini berat ini. Kemudian ada masih satu, saya percepat ini. Masih ada satu. Jadi an-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah hati. Kalau dia nagaga tewa si salah, dia nagaga tau tewa mapangewang, maka anjak malappa hati sudah tenang, sudah sakinah. Ada lagi satu, namanya az-zakah, makanan. Sekak namo tabi saywarat takasiratu kodena susakka dan tetap macarepa. Ketika dia masuk tatap kotor. Kenapa? Man a'kalal haram lan tuqbalu salata wa dua arba'ina yauman mania. Ya kong katau manre andre haram patapulo sona patapulo wanina dedi tadi masampajana lolo padong. Ini yang bahaya. Kemudian, peristiwa Rasulullah sebenarnya kan begini. Isra dan Mi'raj dari perjalanan itu didampingi. Tapi kenapa tubuhnya Nabi tidak rusak? Orang Pak kalau naik pesawat di luar dari pesawat itu bisa hancur tubuhnya dengan kecepatan itu. Begitu. Karena mobil saja, naik motor saja dia sebegini dulu. Kalau kena angin, itu kecepatannya Nabi luar biasa, tapi kenapa tubuhnya terlindungi? Makanya disebut diperjalankan. Makanya mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan, bukan berjalan. Jam dinding Pak, kalau dia yang berputar sendiri itu hanya 24 jam. Tapi kalau Pak Imam Bu ambil jam dinding baru dia putar, biar 100. Jadi ya ko jangan ni macan ni akka 24 jam ni macan ni sesuatu ni tapi ya ko nalai pui mana putar rai namo kasih ratu mak dan reto. Begitulah Rasulullah diperjalankan. Dan itu tidak rusak tubuhnya. Kenapa? Karena dilindungi oleh makhluk cahaya disebut dengan Jibril. Jibril kan cahaya. Tapi cahayanya Jibril itu dikalahkan oleh cahayanya Muhammad. Makanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nur Muhammad. Tidak ada Pak. Semua makanan dari nur Muhammad. Kambing itu dari nur Muhammad. Yang kita selalu takuti. Bilang kolesterol. Tekanan. Obatnya gampang Pak. Bacakan sholawat. Kasih tahu kau dari mana asalnya. Kau dari nur Muhammad. Saya pun dari nur Muhammad. Kau ketemu, jadilah obat dan jadilah nur Muhammad. Tidak bakalan kena kolesterol. Yana tunasa tomotat teriolo alai Pak Burah. Tapahan. Ya kau demo patapahan ni makun rutongan. Iya kau meki man redembe. Iya lo tapake. Ambil kambing itu, kemudian cium, bacakan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baru kasih tahu. Ya komeki pabicara ya kada banyak polo ko nuru Muhammad ipancaji, polo to kotok nuru Muhammad ipancaji. Tama ko musir untuk mencipa bon. Tandre ini dena solani kita. Dan itu dipakai orang Arab dari dulu. Yana tuh nah kada alai Pak Bura tapi dicium dulu baru ditelan. Yana tuh nah kada andre alusukna alaijo alusukna. Nasaba alusukna itu peluk pinuru Muhammad. Yo puto nak mondre dasar mawari gigi ni mau. Itu teman dia datang. Dah. Iya. Pada miko meki mapuasa. Orang yang mau sahur Pak. Dia mengambil makanan baru dia cium baru dia telan. Baca salawat atau la ilaha illallah. Kemudian dia makan. Pasti dia nama dodo nyawa. Ada orang itu tidak lapar tapi mendodo nyawa. Tulisan remani. Meliwasa kau nasa itu. Oh ya, buruk kan. Sebenarnya dia tidak kasih makan ruhnya.
Dari situlah kenapa inna a'taina dibaca kemudian tarik nafas, kemudian telan. Itu bisa bertahan 1 hari tidak makan tidak apa. Sebenarnya makanan ini kita cuma terformat, Pak. Tidak makan 30 hari itu tidak apa-apa. Coba baca sejarahnya Ashabul Kahfi. Berapa tahun dia tidur? 300 berapa? 360 tahun. Dia tidur tidak pernah makan, tidak minum, tapi tidak mati. Ashabul Kahfi, iya. Tidak mati. Cuma kita selalu makan. Makanan itu kalau tidak makan kita mati, bukan, Pak. Tidak ada pengaruhnya. Kalau orang tahu. Tapi saya tidak kasih tahu kuncinya ke sini. Iya, kuncinya kan di situ aja. Coba deh. Makanya makan itu jangan lebih dari sepertiga mut. Kalau saya makan lebih dari sepertiga mut itu sudah drop. Iya, jangan lebih dari sepertiga mut, Pak. Sebenarnya kalau makan banyak itu kita drop. Kalau kita tidak makan 7 suap atau 21 suap saja, kalau makan 2 kali makan dengan 21 suap, insya Allah itu biar 2 hari 2 malam tidak makan tidak apa-apa. Bisa itu. Ada kan air juga di sini yang tidak mau kering. Al-Kausar itu juga yang dipakai. Satu-satunya air nanti mau diambil baru muncul kan itu. Mata air dalam diri. Nah, makanya orang tua dulu pakai. Imam-imam kita di sini mungkin masih pakai itu. Yang air itu. Kan begitu. Ya. Dan itu sudah diteliti, Pak. Air yang menjadi obat itu kan 4. Yang pertama air Sam-Sam, yang kedua ini, yang ketiga air Al-Quran, air hujan di bulan 4, kemudian air laut. Kan itu obat. Kemudian ini nanti tidak selesai ceritanya. Jadi Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik. Naiknya Nabi ini melintasi langit ke langit. Nah, masalahnya begini, Pak. Malaikat itu kan tinggal di langit. Mana yang dimasuk langit? Kayaknya selangi. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan langit pertama dihiasi dengan bintang. Berarti langit pertama ini yang dihiasi dengan bintang. Tapi menurut ahli, bintang yang paling dekat dari bumi itu kalau perjalanannya pakai cahaya kecepatannya itu 1 juta tahun baru bisa sampai. Baru langit pertama ini. Nah, langit ke-7 coba ini yang tidak bisa, Pak, ditembus ini. Makanya pakai subhanalladzi asra bi abdihi. Pakai kalimat subhan. Kan ada pakai sabbah. Lillahi ma fis samawati. Ada pakai subhanalladzi asra bi abdihi. Ini kan beda. Jadi ronabita memang lintas dimensi. Kemudian Nabi dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha kemudian melangkah ke alam istawa. Di alam istawa lah Rasulullah mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Kemudian Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tahiyat itu adalah dialog Rasulullah dengan Allah. Makanya tidak boleh disambung-sambung. Ada yang baca itu tahiyatul barakatuh salawatu kan begitu. Padahal at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatun. Itu ucapannya Rasulullah. Agak nasa pengalatan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
yang tahu bahasa Arab, di situ kalimat alaika dalam gramatika bahasa Arab itu disebut dengan mukhatab. Kalimat mukhatab. Mukhatab itu tidak ada jarak yang disalami dengan yang mengucapkan salam. Makanya Rasulullah itu tidak mengatakan assalamu alaika. Alaika itu tidak ada jarak. Ketemu langsung dengan Allah. Nabi Musa itu cuma bicara langsung dengan Allah, tidak pernah ketemu. Itu ini maka radio Nabi Musa, ia Nabi tasir untuk langsung. Situ mulianya Nabi. Hanya Rasul mengatakan, Allah kan mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah sholih. Seandainya saya Pak, tidak. Kalau Allah sudah mengatakan assalamu alaika wassalamano, pasti saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Nabi tidak, dia masih mengatakan assalamu alaina, ya Allah selamatkan aku, wa ala ibadillahi sholihin, dan hambamu yang sholih, umatku ya Allah. Kita sudah diikutkan di situ. Ia natunah kada pak hakiki agamu jello kege pak jello ni jello. Kan di situ. Pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Yang ada yang putar-putar. Maju atau putar-putar begini. Kalau saya tidak permasalahkan. Karena memang ada bahwa bergerak, cuma bergerak itu bagaimana wallahu a'lam. Kalau kita kaji dalam beberapa literatur, saya pernah baca. Ada yang mengatakan Nabi itu ketika syahadat bergerak tangannya bukan karena menggerakkan, tapi karena gemetar pada saat dia syahadat. Sehingga tangannya itu bergerak karena getarnya. Ada yang mengatakan menulis lafaz Allah. Ada yang mengatakan ketika menyebut nama Allah itu bergetar. Karena wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah maka bergetar. Nah, itu tanda orang beriman, Pak. Makanya jangan bilang saya sudah beriman. Oh, tunggu dulu, Bos. Kalau saya Islam, cocok. Tapi kalau saya beriman, oh, enggak bisa. Jangan katakan saya beriman. Kenapa? Tanda orang yang beriman, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, wajilat, bergetar. Saya kasih contoh ya, bahasa sederhananya. Orang kalau pacaran, Pak, kong kana dara malah dana puji. Misalnya asanna nikah, rahmatiyah. Hanya. Kenapa maka dete rahmatiyah? Rahmatiyah. Kenapa? Karena dia cinta. Pasti ada muncul di sini. Kong kana dara malah dari puji atau kekalolo malah dana puji napa ita posana Ahmad. Ahmad. Langsung itu namanya bergetar. Ya ku ita piasan na po Allah Ta'ala na tidak bergetar berarti kita belum beriman. Itu Al-Quran yang sebutkan. Nah, makanya kok makadai Pak Bang ya Allahu Akbar. Nah dia berubah berarti hanya Islam belum beriman. Susahnya itu iman, Pak, karena Allah yang pegang. Makanya tapi standar iman ada rendah, ada tinggi-tinggi sedikit, ada tinggi sekali. Orang itu sebenarnya tidak ada batas kesabarannya. Yang ada batasnya itu iman. Semakin rendah iman, batas kesabarannya semakin rendah. Ya kung kataw makanan moji itu sakbara engka mato batasna tanya sakbara terbatas tepak. Begitu. Iya. Jadi bukan sabar yang terbatas, yang di batas kesabaran itu dia mengikut ke iman. Kalau imannya kuat, batas kesabarannya kuat. Makanya Rasulullah itu di pokoknya mak kumani batena temel solang tapi Nabi tetap bersabar. Kenapa? Karena imannya kuat. Yang kita mau cari sebenarnya adalah iman yang memiliki standar. Jadi engke standar tepat. Jadi iman yang memberi pengaruh pada Nabi Yusuf. Makanya Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf. Kenapa ketemu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bendahara, pengelola negara. Makanya Nabi ketika di Madinah membangun negara, itu luar biasa. Pengelolaan manajemen keuangan karena sudah belajar sama bendahara, sama Yusuf, Nabi Yusuf.
Dan Nabi Yusuf itu hebat, Pak. Kenapa? Yang pertama umurnya ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21 tahun diajak berzina oleh wanita paling cantik, bangsawan, di tempat sunyi, tidak ada orang yang menyaksikan, dan diancam ditahan kalau dia tidak berzina. Tapi Nabi Yusuf tidak. Angka gak kalolo kira-kira kok kampung. Anak darah cantik ajak berzina, berdua-duaan saja, dia gak tahu-tahu orangnya cantik. Nah, cantiknya itu Mesir, Pak. Oh, bukan standar Indonesia. Kalau standar Mesir itu luar biasa. Makanya orang Mesir itu ke 10 joka anak darah, 20 mah cantik. Karena biar bayangannya cantik juga. Iya, itu cantiknya orang Mesir. Ya ke Indonesia, Pak. Oh, enggak, 100 lewat semuanya tidak ada cantik. Kalau orang Mesir bilang begitu. Iya. Jadi makanya itu Mesir, Pak. Dan Nabi Yusuf itu tidak terpengaruh, padahal dia anak muda. Coba, bahkan diancam dan tahu pasti, maka dia kalau saya tidak melakukan, saya akan ditahan dan dipenjara, dan pasti kan dipenjara. Tapi dia tidak. Itu imannya Nabi Yusuf. Itu yang mau diikuti, Pak. Coba. Makanya Rasul disuruh ketemu dengan Nabi Yusuf. Ada juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kenapa ketemu dengan Nabi Yahya? Nabi Idris. Itu Nabi Idris, Pak. Nabi yang sangat mudah. Mudahnya itu ketika dia disuruh menikah sama bapaknya, menikah. Tapi pas pengantin baru apa yang dia bilang? Wala zikrullahu akbar. Masih lebih enak kalau saya berzikir daripada berhubungan. Coba. Itulah yang mau ditarik dalam sholat. Nikmatnya takbir, nikmatnya ruku, itu yang mau diambil. Ya, tapi itu kan Nabi tahu. Kalau kita Allahu Akbar, ting 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 ting, wah lemas ya Roni kata. Itu begitu, terganggu juga. Itulah sholat kita. Jadi masalah, biar orang bersih ditahu, asing, ya ini orang berasingan juga tahu aku tadi. Ini beralih di sholat ini. Ini. Ya, itulah sholat kita. Makanya sholat kita sebenarnya itu tidak usahlah terlalu ini. Pasti makanya kita diminta berjamaah lah. Kalau sholat sendiri kan pertanggungjawabannya berat. Kalau dapat 3 ya 3 saja dihitung. Tapi kalau berjamaah kan masih kelompok. Sama dengan senter, Pak. Kalau ada senter 10 baterainya dengan 1. Kalau baterai mati kalau 1, Pak, tidak menyala nih senternya. Tapi kalau 10 nah ada baterai mati, simpan di tengah masih menyala itu. Nah, begitu. Ya kong kapak berjamaah gimpe acili ke bawahnya ke tengah, insyaallah itu dapat bagian. Kan begitu. Itu maknanya sholatul jamaah itu afdalu min salatil fasi. Kenapa? Nabi mengatakan selipkan saja, pokoknya kesirapan. Nanti kau ikut semua di situ, karena malaikat yang doakan. Sama je tadi baterai mati. Nah kalau sendiri je baterai mati ceding pertama dia nak tu apa madodo tu sentre yo pokok 10 inang ke baterai mati cili ke bawah ya tu mau kan begitu. Sebenarnya begitu kuncinya. Analoginya sederhana, Pak. Makanya kita disuruh. Kenapa disuruh di depan? Karena di depan itu yang pertama diperiksa, yang di belakang itu belakangan. Makanya kalau orang antri di bank selalu mau ambil nomor yang paling depan supaya tidak lama menunggu. Cuma makanya Nabi mengatakan, seandainya kau tahu keutamaan saf yang di depan, kau akan mau diundi supaya maju ke depan. Sama aja kalau antri di bank. Kalau kita mau cari uang, nah boy, nomor 100, nah baru nomor 3 dipanggil, bah masih lama ini. Kalau ada yang kasih, ini nomor 2 kau ambil, oh langsung lompat. Kenapa? Makanya orang seandainya dia tahu saf yang paling depan itu luar biasa. Cuma kadang-kadang Pak ada orang ditarik sajadahnya maju, orangnya tidak mau maju. Pada sapi melo igiri matupu mako, padahal tidak disuruh jadi imam, disuruh saja maju. Itu susahnya. Padahal belana nala lagi boleh bolana. Jalan kaki dari rumahnya 100 meter. Tinggal 2 langkah ke depan tidak maju. Kenapa? Karena itu hidayah. Beda Pak. Kecuali didorong jadi imam ya boleh lah. Masalah waktu
Bahkan ada yang lebih parah, sudah maju dia orang mundur lagi. Oh, parah kata. Dan itu, ini nih penting. Makanya, tapi ingat, saf yang paling bagus untuk laki-laki di depan, dan yang di depan yang paling bagus adalah ashabul yamin, yang sebelah kanannya imam. Karena itu yang pertama diperiksa. Tapi jangan juga pakai standar itu, Pak. Nanti kosong di sini. Maka bagi pekok ya kalanya Ustaz. Itu imannya lo kurus sunnah. Begitu. Makanya padila itu tidak bisa kita sejajarkan dengan hukum. Makanya bicara agama itu ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Ada kajian mustahabnya, ada kajian fikihnya. Kalau dicampur-campur bisa jadi rancu, Pak. Bisa jadi rancu. Banyak masalah itu kalau dikaji secara ini tidak bisa. Makanya saya bilang ada standar mustahab. Sama dengan kalau kita pakai yang terbaik bagaimana? Sehingga di warung makan, selesai makan baru bayar. Itu standar halal. Tapi kalau standar tasawuf enggak, bayar dulu baru makan. Kenapa? Apa bedanya kau ambil mangganya orang, nanti kau sudah ambil baru kau minta? Kan sama kalau kau singgah di warung makan dulu baru bayar. Kan begitu. Kita kan nanti tusuk gigi berapa Mas? Di KFC itu Pak, bayar dulu baru makan. Yahudi punya sistem Islami sempurna, kita yang orang Islam acak-acakan. Coba. Ini standar kecil Pak ini. Sama dengan ke WC masjid. Kadang kalau kita naik mobil kemudian buang air kecil sehingga di WC masjid. Kalau dalam tasawuf itu pantangan. Kalau dalam fikih tidak apa-apa, sehingga buang air kecil di WC masjid, berwudu dulu baru pergi. Karena kalau hanya sehingga buang air kecil makruh. Tapi kalau berwudu itu sunnah. Makanya lakukan sunnahnya supaya makruhnya hilang. Itu Syafi'i. Itu kan standar hukum saja toh. Makanya saya bilang standar hukum begitu, hal-hal sederhana. Cuma kadang-kala kan kita tidak hiraukan itu. Sama dengan makanan. Kita ambil apa? Mulai dari standar yang paling selamat, yang penting halal. Kan begitu. Nanti masuknya ada berkahnya. Bagaimana dibilang berkah? Ini orang ulama tasawuf mengatakan, orang sidangkan makan minuman seperti ini itu baru halal, belum berkah. Nanti dia persilahkan baru berkah. Jadi kalau orang tuangkan air panas, kalau dia tidak mengatakan silahkan diminum, jangan minum. Itu baru halal, belum berkah. Makanya orang tua dulu kalau dia langsung sudah tuangkan, dia bilang bismillah. Kan begitu? Bismillah ki. Tabe minum. Itu baru berkah. Jadi tidak semua yang halal itu berkah. Kalau ada ibu hamil, nanti dia makan minum kalau dipersilahkan. Namo tapalinna agagai ko jaji itu anaknya nanti lahir. Namo tapalinna kangagaga dia tidak akan ambil kecuali disuruh ambil. Mega aku makun reko mengidangi maco. Tapi dia tuh nakok sama Rinda deh. Budi, kan itu. Situ kuncinya Pak. Sederhana sekali. Dan saya kasih tahu. Kunci dalam agama itu sebenarnya sederhana. Yang penting kita mau jalani. Sama dengan wudhu Pak. Kalau dalam tasawuf, wudhu itu batal, kotor. Kalau kita sudah berbohong. Maka dia kupuran yang mau pakai mak beli jenek mau aja mau pakai mas sempajang. Karena itu sudah kotor. Karena wudhu itu at-tuhur bukan an-nadhafah. Karena kalau kau punya najis di tanganmu, bersihkan dulu baru berwudu. Berarti wudu tidak membersihkan najis. Makanya kalau sudah berwudu kemudian injak tai ayam, kan wudu tidak batal. Cuma tidak bisa sholat karena ada najis. Makanya bersihkan najisnya, tidak usah berwudu. Kan begitu. Jangankan kita kalau injak tai ayam, boy batal jenekku, padahal tidak batal. Cuma kau tidak bisa sholat karena ada najis. Makanya bersihkan najis itu, tidak usah ulangi wudumu karena wudumu tidak batal. Kan begitu. Coba. Jadi wudu itu tidak menghilangkan, tidak membersihkan. Karena kalau ada najis di tangan, bersihkan dulu najismu baru berwudu. Kan begitu. Berarti wudu membersihkan secara hakiki. Ini tuh nak ada guruta, ya kupure mau pakai mak beli jenik mau jom pakai masam pajak. Mencari penuh.
Makanya kebersihan itu kan ada 4. Yang pertama an-nadhafah, yang kedua at-tuhuru, yang ketiga tazkiyah, yang keempat as-zakah. Ini yang penting ini. Kalau mau sholat Pak, bersihkan 4-4-nya ini. Yang pertama an-nadhafah, kotoran. Periksa dulu baju. Oh, ada najisnya? Oh, tidak ada. Bersih lahiriah. Bersih hakikinya baju. Rasulullah mengatakan, siapa yang membeli baju 10 dirham, 1 dirham uang haram dan 9 dirham uang halal, kemudian baju itu dia pakai sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu bahaya. Makanya baju yang diberikan caleg, hati-hati. Iya. Nabi tidak mengatakan sholatnya tidak sah, karena bukan antara hukum sah, tapi Nabi mengatakan sholatnya tidak diterima. Beda, diterima dengan sah. Kalau sah bicara hukum, kalau diterima itu urusan Allah. Nah, ini parahnya ini. Makanya periksa baju yang kita mau pakai. Ada 2 haram, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ini Masya Allah. Ya, silakan. Jadi mohon maaf. Ya. Alhamdulillah. Kemudian ini kan kalau bicara haram ya. Jadi baju yang kita pakai periksa dulu najisnya. Kalau sudah bersih, periksa sumbernya. Kan namanya haram li ghairiha. Kalau li zatiha kan bendanya. Anjing lizatiha, darah lizatiha. Cuma ada anjing Pak yang berdebat orang, sampai kiai itu stres. Anjing laut. Ya, jelas bahwa anjing itu haram, dagingnya haram, dan itu najis. Tapi laut airnya bersih dan binatang yang ada di dalamnya halal dan bangkainya halal. Persoalannya anjing laut bagaimana? Kalau mukanya dilihat anjing, kalau badannya ikan. Ini masalah. Stres Pak Kiai itu. Dia mau hukumi haram, Rasul bilang binatang di dalamnya halal. Jadi bagaimana? Makanya Kiai yang mengharamkan anjing laut karena dia melihat mukanya. Tapi Kiai yang menghalalkan anjing laut yang melihat badannya. Karena badannya seperti ikan, kepalanya seperti anjing. Makanya coba ini yang bikin kiai stres itu Pak. Itu hukum anjing laut itu. Nah, kemudian makanya kalau pakaian, tapi saya kasih tahu, misalnya kita menjual di pasar, kita jual gula, tidak cukup 1 liter atau 1 kilo, kita mengatakan berapa 1 kilo Bu? 25.000. Padahal tidak cukup 1 kilo, dikurangi 2 strap atau 3 strap dengan alasan ada plastik. Uang penghasilan dari itu kan ada yang haram, yang 2 strap itu yang haram. Ketika uang itu diambil dipakai belikan baju tadi ini, kemudian itu yang dipakai sholat, itu namanya haram li ghairiha. Ini yang bahaya, mulai stres ini. Waduh, parah ini. mulai stres itu, mulai stres. Ini kalau ngaji tasawuf sudah masuk ke sini, Itu lari ke situ, mulai lari itu. Jadi kalau tasawuf lari ke situ Pak, bukan fikih lari ke situ, tasawuf. Begini, ulama sufi mengatakan kalau ada pakaianmu, pantaskah kau pakai sholat? Kalau ada pakaianmu tidak pantas kau pakai ketemu dengan Pak Bupati atau Pak Wali Kota, mestinya pakaian itu lebih tidak pantas kau pakai berhadapan dengan Allah. Coba. Ya kau angka wajujumu masiri kau pakai siruntuk Pak Bupati, mestinya lebih masiri kau pakai mas pajak. Ibu-ibu biasa melanggar ini. Dasterna, ya mau pakai masuk subolo, mau pakai masuk supusa, ya mau pakai mak baja balik, kuda mak bisa penih, napak kebami 5 nak dasterna. Masuk waktu sholat langsung berwudu, tinggal dilapisi talkum, padahal pakaian yang di dalamnya sudah dilapkan kesini kemari. Padahal dia malu pakai ke pasar, tapi dia tidak malu pakai bertemu dengan Allah. Itu kematangan spiritual. Ini baru standar saat ini.
Makanya periksa dulu sholat nanti nah. Ini Pak Haji. Kemudian yang kedua, ini tadi wudu, makanya tadi an-nadhafah itu kotoran. Yang ketiga at-tuhuru. At-tuhuru satrul iman, itu satru bagian. Makanya orang yang berbohong sebenarnya disuruh berwudu. Dalam hakikat, bukan dalam syariat ya, kita tidak bicara syariat dulu ini. Wudu itu tidak membatal, sebenarnya begini, berbohong, marah, melihat wanita dalam tasawuf itu batal wudu. Artinya batalnya itu wudumu kotor. Makanya ada namanya jadidul wudu, memperbaharui wudu. Wudu tidak batal tapi masih berwudu. Kenapa? Untuk memperkuat energi wudu. Kenapa wudu tidak membersihkan yang kotor? Bagaimana caranya? Cuci kedua tangan, kumur-kumur, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Kenapa? Ini yang berdosa semua Pak. Bicara ini yang hidup. Nah, itu juga. Kemudian mata, di situ juga dosanya. Kepala pikiran, telinga pendengaran, tangan yang berbuat, kaki yang jalan. Ini tuh nak kada jenek terluka. Artinya terpelihara matanya tidak melihat dengan syahwat. Telinganya terpelihara tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Ia kota jagai ini mata tak jagai do cilita pikirat tamakanja atitta de napatu masikiri napaki kata bere de pata taka bere nasi sambu mena. Tapi ya kok kajili-jili. Namo pura kata bere Allah. Wah, lesemo apa ya tuh? Kenapa? Karena memang sudah jalan. Kan di situ. Nah, ini intinya. Agak berat itu. Jadi makanya ada waktu-waktu itu kita harus latihan sholat. Kapan? 1/2 malam. Latihan. Di saat kita sudah bisa mendengarkan detik di jam itu, tak, 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 tak. Kita bisa dengar itu, berarti resonansi kalbu sudah kuat. Itu suara kalau di malam itu terresonansi kuat. Nah, okon itu makanya sempaya. Kemudian ini baru wudu ya, masih ada satu, masih ada ini kalbu. Ini yang bahaya. Jadi kalau ia kau paci lahiran maka dia an-nadhafah, ia kau paci hakiki maka dia at-tuhuru, ia kau paci ngati maka dia at-tazkiyah. Paci ngati sih ya, kenapa itu nak pacingin hati. Makanya ya kung katau si salah nalau mas sampajang deni tarima sampajan la yahillu lil muslimin an yahjur ahaku fawqa salasalayan. Coba bahayanya ini tu ampai makna nabi teh ya ko si salah ko bainemu nadapi waktu sampajang aja lalu naliwengi karena kapan menyeberang ke waktu sholat naganggu sampajammu. Jadi wat dicok dok baineta ko mangaribi aja nadapi isa. Angka apa aja tahu cok dok ya ko mangaribi na cok dok bali mangaribi deh pada mainga. Kan gitu. Kan itu ndak boleh karena jangan melewati. Kenapa kita di dalam sholat itu disuruh saling memaafkan sebenarnya karena kalbu yang tidak terkoneksi. Ukur ini berat ini. Kemudian ada masih satu, saya percepatin. Masih ada satu. Jadi an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah hati. Kalau dia nagaga tewa si salah, dia nagaga tau tewa mapangewang, maka anjak malappa hati sudah tenang, sudah sakinah. Ada lagi satu, namanya az-zakah, makanan. Sekak namo tabi saywarat takasiratu kodena susakka dan tetap macarepa. Ketika dia masuk tetap kotor. Kenapa? Man a'kalal haram lan tuqbalu sholata wa 42 yauman mania. Ya kong katau manre andre haram 40 sona 40 wanina dini tadi masampajana lolopa dong. Ini yang bahaya. Ini agak berat. Kalau sudah kita selamat yang 4 ini asam pajan, insya Allah. Mat 7 itu Pak. Kenapa ulama baca doang, mak bukan andre. Saya punya guru itu kalau pergi baca doa, dia bawa nasi, bawa rantal mak baca doang.
Ang kagay mango ko sa Marina lama baca doa bawa rantang. Enggak ada. Iya, nama kena Andre no lirangi. Saya pernah kasih tahu, pakai mana ke bawah ki Andre. Namanya Sandra Koro. Saya takut nak kalau dia tidak keluarkan zakat hartanya kemudian dia makan. Coba. 40 hari di dalam perut baru habis. Nah itu mengganggu sholat. 1 hari kita makan di situ mengganggu ibadah 40 hari. Bayangkan. Ini yang susah. Maret gini. Bangun lagi. Sudah. Begini. Untungnya Pak Bu, kita tidak lari ke standar tasawuf kalau sholat. Kita selalu lari ke standar hukum. Tapi untuk orang tuaku yang hadir di tempat ini lari ke standar tasawuf dulu. Jadi tingkatkan ibadah kita, jangan selalu dihukum terus. Lari ke hakikat sedikit. Supaya kita, seandainya Allah menerima sholat kita Pak seperti pakelar mobil. Gak sekira untuk pakelar oto. Asang, jauh di bana. Siapa ni kilometer na? Taisangan niyawa. Maka do di karekna. Agak begitu. Napores sama na kekurangan na. Napa makada? Siano man yangka na kumakoy. Itu makalar oto yun. Itu seandainya Allah menerima sholat kita dengan begitu, manre ko andre harang. Pura ko makbaldona. Mapangewa ko. Makita ko makalilem. Katu pakai ngimu pakai maka aja. Coba. Sampai jamu tak kalupa. Ya munri mangolo nawaran paramu mengerah. Seandainya Allah menerima sholat kita begitu, hancurlah kita. Tapi Nabi minta, ya Allah panggil hamba, panggil umatku menghadap kepadamu. Berikan aku keistimewaan untuk bisa memberi syafaat. Aku yang meminta supaya kelak aku bisa tambah ini. Apa kata Allah? Makanya di dalam doa itu wasyarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa adata innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang kita lupakan Pak. Kenapa Rasulullah mengatakan, wahai hamba, wahai umatku, ketika engkau mendengarkan azan maka jawab azan dan bacalah doa sesudah azan, kala engkau akan mendapatkan syafaat. Karena di dalam kalimat wasyarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillahi wa adata, itu Nabi minta aku diberikan keistimewaan khusus untuk bisa memberi syafaat. Nanti di hadapan Allah aku yang akan memintakan di hadapan Allah supaya sempurna apa yang telah kau lakukan. Makanya kenapa kita disuruh diam kalau ada orang mengumandangkan azan? Jawab azan dan membaca doa. Karena di situ ada kalimat wasyarafa wad darajata aliyatan rafi'ah. Satu-satunya Nabi yang diberi kesempatan berdoa tapi dia tidak meminta. Nabi Isa diberi kesempatan berdoa, dia meminta di dunia. Nabi Adam diberikan kesempatan, dia meminta. Nabi Musa diberi kesempatan, dia meminta. Rasulullah mengatakan, tidak ya Allah, aku sisakan untuk umatku kelak di hari kemudian. Coba. Berbolak-balik malaikat menyuruh Muhammad minta. Ketika dilempar di Taif, dia tidak meminta. Ketika menjelang wafatnya merasakan sakratul maut, apa kata Nabi? Ya Allah, kumpulkan semua sakitnya sakrat untukku, jangan kau sisakan untuk umatku. Allah mengatakan tidak, aku hanya merubahnya menjadi pengampunan Muhammad untuk umatmu. Itulah Rasulullah. Dan ini penting Pak. Makanya setiap kita selesai sholat, sebenarnya ada zikir-zikir sesudah sholat itu penting, tapi kadang kita tidak amalkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lompat keluar. Kalau lo tahu kama kita na lupa tama Quran ma berasa lagi manggil lupa na masuk mangolo saliwa mi di sandalan. Kenapa begitu? Iya, tinggallah baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa 3 kali? Karena dosanya orang sholat itu ada 3. Dosa lafaz yang tidak benar ketika dia baca lafaz, dosa ingatan kepada Allah, dia menghadap kepada Allah padahal dia ingat rezeki hartanya, urusannya, kemudian dosa gerakan yang tidak sempurna. Maka kita istighfar 3 kali karena 3 kesalahan dalam sholat yang kita lakukan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kenapa kalau maghrib dengan subuh 10 kali? Karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca di waktu pagi 10 kali
dan petang 10 kali. Walaupun sebesar buih di lautan dosanya, Allah akan mengampuni. Kemudian Allahumma ajirna minan nar kalau jama', Allahumma ajirni kalau sendiri. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kenapa dibaca? Rasulullah ketika dari Isra Mi'raj berjalan-jalan di neraka melihat semua siksaan. Pas keluar di pintu neraka dia balik tanya neraka, adakah doa yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka memberitahu, suruh Muhammad umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, maka aku yang akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Itulah sehingga dimasukkan sesudah sholat bacaan itu supaya pintu neraka itu tertutup rapat. Cuma kadang kita tidak baca. Kan itu intinya, Pak. Makanya sebenarnya zikir yang disimpan Imam Nawawi ad-Dimashqi yang menjadi silabus zikir al-azkar Imam Nawawi itu bukan zikir sembarang. Itu besar pengaruhnya masuk ke dalam sholat. Besar pengaruhnya. Sama orang yang bikin laporan, Pak. Tidak ada masuk dalam laporan, tapi itu pelengkap. Kenapa kalau bikin kue ulang tahun itu dibikinkan banyak sekali embel-embelnya. Padahal yang pokok cuma 23 tahun itu. Tapi kenapa dikasih embel-embel? Supaya dia mulus diterima. Begitu juga sebenarnya sholat. Kenapa ada zikir-zikir ini? Karena itu pelengkap dari semua kekurangan yang ada. Kenapa dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33? Karena menurut ulama 50 rakaat sholat yang diterima turun menjadi 5, kemudian dari 5 itu hanya menjadi 17 rakaat. 17 ditambah 33 itu 50 jumlahnya. Dia mengatakan sholat yang 50 diterima oleh Rasulullah menjadi 17 rakaat itu disempurnakan tetap 50 rakaat dari zikir subhanallah yang 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? Itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu muqayyad. Saya kira ini penting saya sampaikan, Pak. Ini sudah saya 2 jam ceramah ini. Ya? Hah? Ini, iya. Saya kasih kunci terakhir. Saya kasih kode gaga tu lemale caramaku mak pamula nala tu capan. Iya to natal. Iya kode itu lemale makun rutong. Saya kasih 1 kunci saja, Pak. Saya prinsip dari guru saya, itu yang saya pakai. Yang penting mas sempajang dulu. Kuncinya di sini. Aja tajang maka harus bagus, tidak. Laksanakan nanti kita di situ semakin mendekat. Berarti kita jangan dulu. Ya kung kapaboto ya sempajang. Parampok sempajang. Iya. Aja tatajang ya leta sadar napa masampaja enggak bisa. Mega tau maka da dejo asampaja ustaz na sabat. Oh de paji nurule madeceng tidak asampajang. Orang yang sholat itu tinggal 1 pelanggarannya kalau dia berdosa. Tapi ya kodeta sampaja tabototo 2 pelanggaran maka dia malaikat enak maciga umemah. Iya. Kuncinya kan begitu. Makanya guru tak kayak jadul Yusuf kali si dendrek aga na pau namo pek ko jana ampe mo ko masampaja mo ko na ang kamu tu decen magai satu-satunya ibadah yang mengambil sisi kiri dan kanan cuma sholat. Saya kasih tahu orang zikir itu tidak terhapus dosanya, hanya pahalanya bertambah. Tapi orang sholat itu dapat 2, dosanya dihapuskan, pahalanya bertambah. Nah timbangan kebaikan kan begitu. Misalnya ini buruk, ini dosa, ini pahala. Kuncinya kalau mau pahala mau dikasih berat kan ada 2. Kalau mau dikasih berat pahala, ditambah ini atau ini yang dikurangi. Kan begitu. Ya kau matimbangi nama tanah siwali, meki pendrei matana, meki peringangi matana peko carana. Kurangi romatana atau tambah yang meringangi. Kan begitu. Nah sholat itu menambah 2. Selain menambah pahala, dia juga menghapuskan dosa. Jadi makanya sholat adalah satu-satunya ibadah yang tunggal pelaksanaannya. Tidak boleh dicampur, Pak. Orang kalau puasa, nonton TV, puasanya tidak batal. Tapi asam pajan nih gak nonton televisi tanah batal. Iya. Kan begitu. Nah puasa kita mak bicara dia, nama mereka menonton televisi dia mereka mah HP tapi asam pajan negara
Napa kita bicara atau menonton televisi? Karena batal. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa diduakan hanya sholat. Itu totalitas. Makanya penghambaan total itu hanya sholat. Puasa. Dan semua yang lain pahala bisa diganti Pak. Haji bisa diganti. Namanya badal haji. Puasa bisa diganti. Namanya fidyah. Kalau tidak mampu berpuasa sudah tua. Tidak bisa berpuasa. Bayar. Caranya bayar. Kasih makan orang miskin. Itu tidak usah puasa lagi. Kan begitu. Haji bisa diganti, zakat anak yang bisa bayarkan, puasa bisa diganti. Tapi satu-satunya yang tidak boleh digantikan hanya sholat dan tidak boleh diwakilkan. Seandainya wadingi wakil lagi Pak makanya mai podak balakai de makadalono mabalu iku ya pemasa pejaloro kado petuju ku cicak. Makanya itu seandainya bisa, tidak bisa. Makanya ibadah yang tidak bisa pindah ke orang lain dan tidak bisa orang lain kasih ke kita cuma sholat. Itu nafsi-nafsi Pak. Kalau kau tidak mampu berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk baring, kalau tidak bisa baring isyarat, kalau tidak bisa isyarat lipu imam sampai jangan kok. Kan selesai persoalan. Makanya tidak ada tawaran. Kalau kau tinggalkan mesti kau isi, namanya qada. Kan begitu, tidak ada. Jadi kalau saya Pak, pokoknya jangan tinggalkan. Namun maka dapat boto kak maganda, laksanakan sholat. Nanti kalau dari kemudian angkai pau maka dah masam pajam muka po makotomi kasih dosa. Tapi ya kode itu masam pajam tu madosa tu maka dah malaikat ingat macam umi mah. Ya tu nade nasam pajam ya tu melanggar. Kan begitu. Dan satu-satunya ibadah yang bisa mengimbangi dosa menarik supaya kita masuk ke makanya kakak sahabat ni kak tak masalah. Tapi dia boleh papisau minumnya makanya lebih kita mau. Kenapa? Karena nanti kalau sholatnya bagus itu mah pengajasan diri. Ya kotolilai boto na sampaja makada tu matu sampai maaga nasa tahu makada gitu ji silalu na masampaja lo si boto ya mamulai itu mapangaja mak komo meta-meta aga nasal nga tay kotolilo ka corona tu lima sampaja matoka ya mamulai ni salatnya itu yang menegur kan begitu. Jadi aja tataja nyalita sadar na pakai masampaja jangan nanti salat yang menyadarkan kita itu kunci. Itu kalimat penutup. Makanya aja tak ada manu di mana jangan. Kemudian usahakan idi matur isam pajang aja na idi. Idi ya torok isam pajang aja na idi matur isam pajang. Ya kuidi ya torok isam pajangnya ya natama lo na sampajang. Ya kuidi matur isam pajang jolo. Matur. Cinampa selesai pi. Dera ta sampajang. Asara kita sampajang loro. Menjadi usahakan ini sampajangnya matoroki ya kuidi mat sampajange matoroki matu ke surimon di sampajange to pasalamati tapi ya kuidi matur di sampajange matu denule matur ke surimon itu kunci. Makanya tinggalkan semua pekerjaan ketika masuk waktu itu kuncinya Pak. Saya ndak istilahnya persoalan biasa saja ya tak kata berena kan udah Allahu Akbar menre ya kiban menre Allah ya kalau yang pakai di bawah ya kinga ni tak Allah taala Allah selesai. Kan ada dua, ada mi'rajul mu'minin menrek dayase mitalina menrek suropong Allah taala napa kata ber. Angka tahu yakin saja dilihat oleh Allah. Ta'budallah kana kata fa'ilam takun tara fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Kalau kau tidak bisa melihat, yakin bahwa dia melihat kamu. Itu saja Allah. Naik tak pun Allah taala roko, naik tak sujud itu yang paling mudah. Naik tak mak baca Fatihah. Itu saja. Ya kau meki menrek dayase Allah. Akbar, napel tu yase. Itu maka kedo masa pajang. Itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan sholat tetap lakukanlah. Tapi kecil di sampajang aja tersalai. Sholat sunat witir jangan tinggalkan. Sholat sunat satu-satunya sholat sunat yang selalu saya mengatakan jangan tinggalkan. Karena satu-satunya sholat sunat yang dijamin waliullah hanya sholat witir. Kalau sholat tahajud enggak. Itu hanya mengangkat derajat dan dimudahkan. Tapi kalau witir memang kekasih Allah. Dan satu-satunya orang yang tidak bisa diganggu oleh syaitan ketika dia tidur adalah hanya orang yang berwitir sebelum tidur. Ya nang kata witir apa matin ronan nipi pasti mimpinya isyarat bukan gangguan syaitan. Dan di situ ulama bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.